Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang di hari Selasa tanggal 9 November 2021 bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan kita melihat peluang market di sesi perdagangan Eropa di hari ini. Nah, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting juga di channel YouTube kami di GK Invest Semarang, selamat bergabung di sore hari ini. Kita akan mencoba membedah market, apakah ada peluang di hari ini setelah kemarin market lebih cenderung ke sideways ya, lebih cenderung ke sideways, jadi tidak banyak perubahan, tidak banyak pergerakan di sesi perdagangan kemarin. Nah, untuk hari ini kita lihat dulu nih di kalender ekonomi ya, di jadwal ekonomi saya ngambil dari investing. Nah, dari investing untuk tadi pagi ada beberapa data dari Jepang, kemudian dari New Zealand. Nah, di sesi perdagangan Eropa ini nanti jam 5 sore ada sentimen ekonomi dari kawasan zona Eropa ya, zona Eropa. Kemudian tidak kalah pentingnya nanti jam 8 malam nanti akan ada pers conference atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde akan memberikan testimoninya di depan publik. Nah, tentu saja hal ini sangat dinantikan oleh para pelaku pasar terkait dari pernyataan atau kebijakan moneter Bank Sentral Eropa yang sudah dijalankan saat ini, dan mereka juga melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, yaitu mengurangi pembelian obligasi. Nah, seperti itu. Cuman untuk suku bunga, nah kita akan lihat, kita akan cek dulu untuk apakah Bank Sentral Eropa ini juga akan melakukan menaikkan suku bunga atau tidak. Nah, nanti pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa ini cukup menarik sekali ya, cukup menarik untuk kita simak nanti jam 8 malam. Nah, ini khususnya bagi Anda yang yang mempunyai posisi untuk euro, mata uang euro, diperhatikan nanti jam 8 malam, khawatirnya kalau market bergerak fluktuatif untuk mata uang Eropa ya, mata uang euro, khawatirnya nanti bergerak fluktuatif. Nah, kebetulan Anda punya open posisi euro, nanti perhatikan jam 8 malam ya. Kemudian jam 20.30 nanti ada indeks produsen ya, indeks harga produsen atau inflasi produsen, data dari Amerika termasuk kategori bintang 3. Nah, kita ulas mengenai kalender ekonomi ini sebelum nanti kita ke MetaTrader. Jadi jam 20.30 termasuk kategori high impact ya, bintang 3, tentang indeks harga produsen diperkirakan naik dari 0,5% ke 0,6%. Dan yang tidak kalah penting nanti jam 9 malam, nah ini bagi Anda yang mempunyai open posisi khususnya yang berlawanan dengan US dollar. Nanti jam 9 malam, Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell akan memberikan testimoninya atau berpidato nanti jam 9 malam. Mungkin juga sedikit mengulas mengenai apa yang disampaikan atau apa kebijakan apa yang diambil atau yang sudah diterapkan oleh Bank Sentral Amerika kemarin, yang minggu kemarin selesai meeting ya, mungkin akan sedikit disinggung di sini, dan ini akan paling tidak akan menggerakkan mata uang USD, US dollar. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan ada open posisi instrumen yang berlawanan dengan US dollar, nah nanti jam 9 malam dicek pergerakan USD, pergerakan mungkin emas ya, XAU USD ataupun Euro USD, Pound Sterling USD, paling tidak akan sedikit bergerak jika US dollarnya
bergerak seiring dari komentar atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika yang nanti akan dilakukan jam 9 malam. Kemudian juga ada anggota Bank Sentral Eropa juga berbicara. Kemudian jam 11 malam giliran Bank Sentral Inggris yang akan memberikan pidato atau testimoninya di hadapan publik jam 11 malam ya, 11 malam. Sepertinya hari ini memang harinya pidato atau press conference Gubernur Bank Sentral dan anggota Bank Sentral karena banyak sekali dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Inggris, Eropa, kemudian disusul dengan anggota Bank Sentralnya, mereka juga memberikan pidatonya di hadapan publik. Dan tentu saja harapan publik mendapatkan kejelasan mengenai khususnya tapering yang sudah dijalankan oleh atau yang sudah diketok palu oleh Bank Sentral Amerika, dan yang dinantikan di sini adalah biasanya suku bunga. Nah, kemarin tidak dibahas mengenai suku bunga ya, tidak dibahas mengenai suku bunga, sehingga membuat harga US dollarnya penguatan USD juga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu signifikan sekali, sehingga membuat harga USD penguatannya cuma sebentar dan cenderung lebih ke pada pelemahan. Nah, cuman sampai sesi hari ini 3 hari terakhir memang US dollar memang kembali melemah setelah sempat membuat pergerakan sempat mengalami kenaikan seiring optimisme dari kebijakan moneter atau tapering yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika yang minggu kemarin sudah melakukan meeting ya, sudah melakukan meeting. Nah, seperti itu. Baik, itu untuk data ekonomi yang dirilis untuk hari ini. Kita langsung ke MetaTrader ya. Yang jelas nanti diperhatikan jam 20.30 indeks produsen dan pidato Gubernur Bank Sentral Amerika jam 11 malam Gubernur Bank Sentral Inggris. Oke, kita beralih ke MetaTrader. Oke, kalau kita lihat di MetaTrader, sini untuk DXY, ini saya pakai chart harian ya, sedikit agak kita panjang. DXY ini kalau kita tarik trendline-nya pun ini juga masih up ya, dia masih terus naik meskipun diiringi atau dibayangi dengan faktor koreksi pun, tapi secara overall memang dia lagi tren naik ya nih, lagi ternaik. Nah, sedikit kita time frame kita kecilkan. Nah, kita pakai yang H4 ya. Udah H4. Nah, ini kalau kita lihat dari pattern di sini ada level support ya. Support ini sepertinya mau membentuk head and shoulder. Nah, hati-hati head and shoulder. Paling tidak gambarannya seperti ini ya. DXY-nya mencoba ke turun sedikit atau mungkin ini juga turunannya sudah selesai, kemudian dia akan sedikit naik. Kemudian dia baru dia turun melewati breakout. Jadi sepertinya ingin membentuk, kalau lihat dari gambar market kemungkinan akan membentuk head and shoulder. Jadi ada ada kenaikan, ataupun kalau misalnya ini sudah dianggap bahu yang kedua, paling nggak ada sedikit penurunan, kemudian sedikit terangkat naik, dan setelahnya dia breakout. Nah, ini membentuk masih dalam emerging ya, masih dalam proses, jadi masih belum dikatakan sempurna atau belum bisa dikatakan kalau ini merupakan head and shoulder yang sudah selesai. Nah, sudah selesai, tapi ini masih dalam bentuk proses. Jadi masih membutuhkan sedikit kenaikan lagi dan breakout untuk level supportnya. Nah, ini masih ada support. Jadi ini kalau misalnya dia naik, paling nggak akan mencoba ke sini ya, di area ini, sebelum dia kembali lagi untuk turun.
kenaikan ini kalau saya cek sekitar 9405. Bentar lagi sih, agak panjang sih ya. Karena DXY juga pergerakannya juga kecil. Ini saya tarik ini. Paling enggak untuk area selnya di sini 9405 ya. 0,92. Ini. Enggak seperti ini. Mau ingin membentuk semacam head and shoulder. Jadi sedikit koreksi naik, kemudian untuk turun, naik untuk turun ya, naik untuk turun. Oke, ini untuk yang di DXY, jadi gambaran DXY H4 ya, H4 kalau kita lihat H1 juga kurang lebih juga bisa ya, hampir sama. H1 pun juga sama nih, head and shoulder ya. Jadi kita lebih lihat untuk yang ke H4. Oke, kita tinggalkan DXY, kita coba ke pound sterling. Nah, ini pound sterling karena DXY-nya lebih cenderung ke down, naik sedikit untuk turun, ataupun kalau misalnya nggak ada nafas turun lagi ya, dia langsung membentuk posisi breakout ini ya, breakout neckline. Nah, langsung mencoba untuk jadi apa namanya, bearish head and shoulder. Nah, bearish head and shoulder. Oke, kita lihat ke pound sterling. Nah, pound sterling pun kalau kita lihat, kita cek kemarin juga sudah membentuk posisi inverse ya, tapi sudah mengenai target nih. Ini low-nya 23, terus ininya neckline-nya di 28, sekitar 50 tambah 50 berarti 33, udah melewati, udah break. Nah, kita coba cari yang pakai teknik yang lain supaya kita bisa melihat peluangnya. Ya. Nah, untuk area sell, nah kita paling enggak nih bentuknya seperti ini. Kita pakai teknik ini ya. Ini yang satu sebagai tahap 4. 4 juga sudah terjadi koreksi. Saya rasa koreksi juga sudah selesai ya. Jadi kalau kita pakai teknik harmonik, ini kalau dari sini bentuknya ya, bentuknya shaper. Nah, ini paling enggak ke sini ya, 78,6 supaya pattern ini dianggap sempurna. Jadi untuk area sell limit ya, sell limit kita bisa menempatkan di sell limit 1.36389. Nah, nih ada sell-nya di sini. Kemudian SL-nya kita bisa gunakan yang di 100%. Stop loss. Stop loss-nya agak panjang. Kita pakai yang 88,6 ya, supaya nggak terlalu panjang. Stop loss 1.36, sorry, 1.36 700. Nah ini stop loss di sini. Take profit kita bisa pakai yang 50%. Take profit 1.3506. Nah di sini pakai 50%. Jadi ini sedikit membutuhkan kenaikan supaya pattern ini dianggap sempurna ya. Jadi untuk saat ini secara general ini kalau kita lihat untuk GU ini masih di dalam range, masih dalam kotak. Jadi
kita lebih baik menunggu aja, menunggu di atas, karena market seperti ini juga kurang bagus ya. Dia bisa break high, melewati harga tertinggi, atau dia bisa break low. Jadi dia masih dalam bentuk range di beberapa jam terakhir. Nah ini kan, masih jam terakhir, beberapa jam terakhir sampai hari ini, sesi Eropa kemungkinan akan menunggu hasil apa namanya, pers conference atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika dan Gubernur Bank Sentral Inggris. Nah, jangan lupa Bank Sentral Inggris juga, Gubernur Bank Sentral juga melakukan testimoni ya jam 11 malam. Kalau Amerika jam 9. Nah, perhatikan. Jadi lebih baik kita menunggu, bisa pasang buy stop, sell stop ya. Tapi juga agak riskan juga nih karena targetnya juga pendek nih. Targetnya terlalu sempit. Nah, supaya kita nunggu di atas pakai sell limit. Oke, kita tinggalkan pound sterling, kita lihat euro. Nah, ini kalau di euro, kita lihat apa? Kita agak panjang nih ya. Nah, euro belum sampai 50%, ini pun juga kurang lebih hampir sama ya. Kita lihat pakai teknik harmonik. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita lukiskan. Nah, ini ya. Ini pun juga perlu konfirmasi untuk naik supaya pattern ini dianggap sempurna. Jadi kita bisa gunakan di sini untuk area sell limit. Oh ya, kita cek pakai itu ya. Apakah ada apa namanya, divergen atau tidak? Nanti kita cek. Jaminnya di Rio di sini ya 1.16531. Sekarang running di 16 ya 1650-an di sini. Itu euro ya ya. Kita lihat apakah ada divergen atau tidak. Kita coba pakai CCI. CCI 14 yang di euro saat ini juga belum membentuk apa namanya, divergen ya, belum membentuk divergen. Ini yang kemarin, hari ini kalau misalnya dia bergaya, nah itu bisa kan kita ambil posisi yang di sini. Juga nih untuk euro nanti juga diuji oleh, tadi kita sudah lihat jadwal ekonomi, kalender ekonomi untuk Gubernur Bank Sentral Eropa juga berbicara atau berpidato di hari ini jam 8 malam ya waktu Indonesia bagian barat. Nah, itu diperhatikan bagi Anda yang ada open posisi di hari ini untuk euro, pound sterling sama lawannya USD. Nah, hati-hati untuk fluktuasi market, khawatirnya market bergerak bervolatil ya, bervolatil. Oke, untuk di euro USD sepertinya ini juga kalau kita lihat dari H1-nya di sini, kemudian area sell-nya juga kalau ingin bermain pendek sih bisa di 16-14 ya. Sekarang masih di tengah-tengah nih, belum nyampe target, jadi kita belum bisa lakukan apapun posisi. Oke, kita tinggalkan euro, kita langsung ke emas. Nah, kita lihat ke emas nih. Nah, di pergerakan untuk SAU USD,
Nah, ini pertanyaan dari Pak Rahmat. Maaf Pak, masih bingung apakah ada indikator atau kondisi bagaimana kita mengambil keputusan apakah memang sudah breakout atau sudah rejection. Terima kasih. Mungkin untuk indikator, untuk kita lihat breakout sih bisa banyak, tergantung itunya Pak ya, pemakaian Pak ya. Kalau misalnya mungkin kita pakai Bollinger Band sih, Bollinger Band biasanya kan kita lihat yang garis tengah itu, yang middle band. Nah, itu kalau misalnya datangnya dari bawah menuju ke atas, biasanya sih ada yang apa open posisi buy, ataupun ketika dia melewati upper band, yang indikator ya nih, kita berbicara tentang yang upper band yang atas, kita bisa ambil posisi sell dengan harapan harganya kembali lagi turun. Begitupun dengan lower band. Nah, kalau misalnya kita pakai non indikator, ya kita bisa menggunakan uh, data dari open posisi tertinggi harga kemarin misalnya. Nah, harga kemarin kita bisa open buy stop di harga kemarin atau sell stop di harga low kemarin. Nah, itu. Jadi keputusannya kalau misalnya dia sudah breakout, sudah melewati angka tersebut, ya paling enggak kita tambah spread ya Pak Rahmat ya. Tambah spread. Jadi kalau misalnya emas, misalnya harga tertingginya katakanlah kemarin, kita cek nih. Kemarin harga tertinggi emas di 1826.320. Nah, 1826.320. Tambah spread berarti 0,4. Berarti 18.26.320 tambah 40 ya. Berarti 720. Jadi 1826.720. Nah, mungkin saya ketik aja Pak namanya bisa ya supaya tahu. Misalnya kita menggunakan teknik breakout nih. Breakout berdasarkan harga tertinggi dan terendah kemarin. Nah, contoh harga tertinggi kemarin pada XAUUSD 118.26.320. Nah, kemudian kita tambahkan spread. Nah, misalnya spreadnya kita ngambil yang fix ya. Tambahkan spread 0,4. Nah, berarti di harga 118.26.720. Nah, jika harga emas, harga XAUUSD melewati 1826.720, maka kita bisa open buy karena sesuai dengan teori dan teknik breakout. High low yesterday. Nah, begitu Pak Rahmat untuk penjelasannya. Jadi tambahkan spread sedikit ya. Spreadnya misalnya 0,4 misalnya 0,4. Tuh, itu yang bisa kita gunakan untuk itu kalau yang non indikator. Tapi kalau yang berdasarkan indikator ya kita tinggal lihat indikator tersebut. Makanya misalnya kayak tadi Bollinger Band. Nah, kita lihat middle, upper sama lower ataupun Anda menggunakan moving average misalnya. Nah, ketika harga melewati moving average dari bawah menuju ke atas, nah itu kita bisa pakai teknik untuk oh ini sudah melakukan penembusan ya breakout. Nah, kita bisa buy. Ataupun sebaliknya dia turun melewati apa namanya? Indikator MA dari atas menuju ke bawah, oh udah breakout nih ya, kita sell. Seperti itu. Cuman kalau misalnya pakai indikator tuh biasanya itu Pak apa namanya? Bisa pakai MA ya.
dan selalu miss. Nah, tergantung EMA-nya, Pak. Jadi harus sesuaikan dengan moving average-nya. Misalnya kalau moving average yang sering dilewati itu biasanya moving average yang periodenya kecil, kayak 5, 10 itu biasanya sering dilewati. Tapi yang cari moving average yang 200 nih misalnya nih. Nah, ini Mas nih kita pakai misalnya moving average 200 nih. Karena moving average 200 ini cukup apa ya? Cukup cukup ampuh biasanya. Nah, boleh eksponensial, boleh simple sama. Tapi saya lebih suka eksponensial. Nah, seperti ini nih ya. Nah, kalau sudah dilewati beberapa kali sudah tidak ampuh lagi, Pak. Jadi kalau kita cari yang dia beberapa hari tidak dilewati, nah begitu dia melakukan penembusan, nah biasanya dia lumayan apa ya, lumayan 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 ampuh lah ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini breakout. Ini pencobaan pertama, beberapa hari dia tidak dilewati, seperti di sini. Nah, dia breakout ini. Kemudian berikutnya percobaan yang kedua, nah dia begitu break langsung naik. Nah, yang pertama biasanya sih ya dapat sih nggak banyak sih Pak ya, sedikit nggak banyak. Memang untuk MA sih lebih kita nggak bisa mengharapkan banyak sih ya. Mungkin tekniknya mungkin kita ngambilnya 3 poin, 5 poin seperti itu. Kalau pengen yang panjang ya kita pakai harian sekalian seperti itu. Cuman resikonya juga panjang juga Pak. Nah, gitu Pak. Karena pakainya daily harian. Tapi kalau kita pakai yang time frame kecil, ya resikonya kecil, tapi ya sering dilewati. Nah, gitu kalau moving average. Tapi kita sesuai dengan rule. Kalau misalnya dapat tren seperti ini ya lumayan sih. Nah, tapi kalau kelemahan MA ya memang kalau dia bolak-balik ya mungkin sedikit mengurangi ya equity-nya naik turun lah kalau masih floating ya. Kalau masih floating. Hmm. Gitu Pak Rahmat ya. Pak Rino ya, yang biasa pakai nickname Pak Rino. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi Mas sampai mana nih? XAU belum kita bahas sampainya. Nah, untuk emas atau XAU USD ini agak diperhatikan. Ini maunya saya MA-nya saya hapus dulu ya. Dari sekedar contoh. Diperhatikan. Nah, ini ada. Nah, ini kalau kita pakai teknik seperti ini, memang sudah masuk area sell, tapi agak sedikit berhati-hati karena sentimen emas untuk saat ini memang lagi apa strong bullish ya. Nah, ini kalau kita pakai Fibonacci, kita tarik garis dari 33, ini termasuk 33 itu resisten cukup kuat sekali. Jadi kalau break itu mungkin saya lebih cenderung untuk ambil posisi beli daripada posisi jual. Gitu kan ya. Nah, ini sudah masuk area golden ratio. Nanti kita akan cek. Jadi kalau kita pakai teknik harmonik, gambarnya seperti ini. Kita gambar pakai harmonik. Ini ya. Dia membentuk apa namanya shark ya. Ini seperti ini. Ini sudah masuk golden ratio untuk area sell ya. Area sell, tapi secara fundamental karena kemarin taperingnya juga sudah diketok palu, efeknya harusnya buy dolar, tapi faktanya malah sell dolar. Nah, itu agak diperhatikan di situ. Dan harga emas pun jadi semacam aset safe haven ya. Ini maksudnya harusnya bisa kita ngambil posisi sell untuk kita sedikit scalping. Cuman saat ini sentimennya lagi sentimen masih kuat untuk strong, masih kuat untuk naik. Nah, itu. Sama-sama Pak Rahmat atau Pak Rino ya, sudah saya kasih penjelasan. Nah, target, ini kalau kita pakai teknik harmonik, kita bisa sell cuma agak sedikit hati-hati ya, karena saya lihat sentimennya memang sentimen naik nih. Nah, di sini. Di 1809 sudah masuk ke area golden ratio.
di 88,6% ya, bahkan sudah melebihi 88,6% itu berada di 1821, 1821 ya, 1821. Dan untuk area sell kita bisa pakai yang paling dekat 78,6 itu di 1809. Nah, ini kalau kita pakai Fibonacci retracement. Nah, coba kalau kita lihat pakai Fibonacci eksponen, bisa ganti chart dulu. Empat ya. Ini sedikit agak panjang eksponensialnya. Kita lihat eksponensial. Kita lihat targetnya maksudnya. Target untuk kenaikan. Nah, target kenaikan untuk 100% berada di 1850. Di sini ya. 1850. Ini kalau kita korelasikan dengan saya nggak mau daily. Nah, agak sedikit berhati-hati. Di sini ada resisten yang cukup kuat antara 33 sampai 34. Ini percobaan 3 kali. Nggak berhasil dilewati. Apakah di beberapa hari terakhir ini atau mungkin dari pidato yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, apakah akan menaikkan emas? Agak sedikit berhati-hati di sini. Jadi mungkin kalau breakout 34, 335 mungkin kita follow aja ya, mengikuti arah market. Apalagi didorong oleh pidato atau pers conference oleh Gubernur Bank Sentral. Nah, seperti itu. Nah, jadi gambaran secara analisa eksponensial itu kemudian masih ke 31 sampai ke 50. Cuman kita perhatikan di resisten 1833. Ini bagi Anda yang transaksi XAU USD ya. Kemudian kalau secara analisa yang lainnya, sisi yang lainnya, harmonik, ini memang sudah masuk golden ratio nih untuk area sell. Area sell-nya tuh di 88,6 itu jatuhnya di 1821 sebenarnya. Tadi sempat sampai di 27 ya. Nah, 1827. Nah, untuk gunakan di 1833. Begitu breakout ke 35 kita close sell-nya sweet buy. Karena ada tiga resisten kuat di 34. Breakout berarti 35 kita buy. Itu jadi agak sedikit berhati-hati yang Anda mengikuti arah market, sell di atas, tapi ada resisten yang cukup kuat di sana, 34 sama 33. Jika breakout diperhatikan untuk sweet. Kalau misalnya sell pun, kalau Anda berniat untuk averaging diperhatikan untuk equity. Itu gambaran di XAU USD untuk saat ini. Jadi saat ini masih running di level ranging ya. Saya rasa market lebih cenderung menunggu apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika nanti malam. Jangan bergerak. Kelanjutan tapering, suku bunga, inflasi, kemudian efek COVID, pertumbuhan ekonomi dari sektor tenaga kerja, saya rasa ini diperhatikan untuk nanti malam apa yang disampaikan Gubernur mengenai hal itu akan dicermati oleh pelaku pasar dan market saya rasa akan berfluktuatif jika berbicara mengenai suku bunga atau inflasi. Nah, itu. Oke, jangan lupa diperhatikan nanti jam 8 malam jam 9 ya, 9 malam untuk pers conference atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Khusus bagi Anda yang transaksi emas, karena emas ini sangat-sangat sensitif terhadap data ekonomi Amerika. Baik, gitu ya gambarannya. Kemudian kita ke crude oil, ke minyak. Minyak secara harian ini juga sudah breakout di neckline ya. Cuman kalau misalnya terjadi faktor koreksi lagi, ini mencoba ke level 76 sampai 75. Kalau koreksi kita bisa nyusun buy di sana. Cuman saat ini lagi ke 82. Nah, kita lihat secara jangka pendek. Apakah ada peluang?
Nah, kita tarik Fibo, bentuknya seperti ini ya. Fibo, kemudian kita padukan dengan harmonik, nanti bentuknya seperti ini. Jadi dia membentuk semacam cipher. Jadi untuk area sel kita bisa menempatkan di 78,6%, itu jatuhnya di 83,44 atau di 84,10 ya. Stop loss di 84,85. Jadi saya rasa kita menunggu market untuk naik, kemudian kita cari koreksi turun, karena market masih di bawah trendline ya. Secara harian trendnya juga masih ini ya. Sorry, trendnya enggak. Seperti ini, short breakout. Jadi masih di bawah trendline, jadi potensi koreksi juga masih cukup terbuka. Apalagi besok stok cadangan minyak mentah versi EIA sama API juga akan dirilis. Besok jam seperti biasa jam 9 malam, untuk API-nya pagi hari. Jam setengah 4 pagi biasanya. Setengah 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi paling enggak kita bisa manfaatkan untuk sell limit di 83,44 atau di 84,10. Sekarang masih di 82, jadi kita sedikit bersabar untuk menunggu market menuju ke golden ratio. Kalau saat ini kecenderungan market bergerak seperti ini, jadi sedikit kurang bagus untuk kita ngambil peluang ya nih. Cenderung ke sideways ini ya. Nah, dia dalam bentuk ranging. Mungkin bisa digunakan teknik buy stop atau breakout ya, breakout harga tertinggi kemarin sama harga terendah kemarin. Nah, ini Anda bisa gunakan teknik breakout. Tertinggi kemarin di 82,64, terendah kemarin di 81,29. Nah, ini masih dalam bentuk range untuk hari ini dan belum melewati harga tertinggi kemarin 82,64 ya. 4 bawahnya ini di 81,29. Ini ya. Jadi kita lebih baik menunggu dia break atas atau break bawah. Itu untuk crude oil, stop loss mungkin bisa dia kita atur 0,5 ya, 0,5 atau 0,6. Itu supaya nggak terlalu panjang. Kalau kita buy stop sama setupnya kita jadikan stop loss juga panjang nih. Dari kita buy di 82,64, stop lossnya di 81,29 juga cukup panjang ya, panjang. Jadi kita potong tengah-tengahnya. Ini untuk yang di crude oil, jadi masih dalam bentuk range. Kemudian secara midterm ya, midterm arahnya masih naik, kita nunggu ke atas naik. Kemudian secara jangka pendek untuk manfaatkan mungkin bisa ngambil berdasarkan harga tertinggi kemarin, kita bisa pasang buy stop. Kemudian untuk ini pound sterling tadi udah ya, pound sterling, untuk euro kita juga sudah cek, ini dari euro ke atas. Kemudian kita lihat untuk yen Jepang. Nah, juga target sama. Oke, yen kita lihat 4 jam. Kemudian seperti ini. Kita tarik Fibo. Jadi gambarnya hampir sama kayak ini ya, DXY ya. Naik kemudian turun. Nah, ini
Yen pun juga sama nih. Menguat, apa namanya, kalau misalnya naik kemudian turun, nah kita bisa ambil posisi untuk membalikan arahnya. Tapi jangan agak sedikit, jangan terlalu panjang untuk ngambil TP-nya ya. Kita bisa ngambil TP di 128 atau di 113, karena kita pakai 4 jam. Kita nggak pakai panjang, jangka panjang. Lebih ke short atau mid-term ya. Jadi nggak terlalu panjang-panjang banget. Kalau kita tarik, kasih gambar, jadi gambarnya seperti ini. Yang membentuk butterfly, kupu-kupu. Nah, jadi kita menunggu sedikit bersabar untuk buy limit ya namanya ya. Nah, jadi kita cari di golden ratio, buy limitnya di 102,154. Itu di 161,8% untuk di apa namanya, golden rasionya ya. Golden rasionya di Mas sudah ya. Nah, ini. Buy limit. Oke, untuk yang di uji. Ini saya cek dulu. Untuk DUC kita nunggu buy limit di 112,514, itu pasti golden ratio. Golden ratio ya. Oke, jadi masih belum H1 ini juga kalau mau ambil scalping pun juga masih di luar jangkauan untuk sell limit ya. Sell limitnya di 113,10 nih. 113,10 ini sekarang masih 112,960, jadi masih menunggu sedikit naik ke atas. Belum bisa kita enter di sini. Lebih baik menunggu ke atas sedikit untuk sell limit di 113% ya. Jadi 113,094 untuk nanti kita bisa sell limit untuk main apa namanya, kita transaksi jangka pendek. Oke, untuk yang diuji kita pindah ke cross pair yang lainnya. Kita lihat Giji. Giji ini ambil sama kayak uji ya. Nah, begini. Ini bentuknya Gartley ya. Gartley seperti ini. Gartley seperti ini. Kemudian kita tarik garis. Nah, kita ambil 78,6 ya. Nah, sama kayak UJ ya. Jadi kita membutuhkan market sedikit turun untuk kita ambil posisi buy limit. Nah, mana tadi ujinya? Oke. Jadi buy limitnya untuk di GJ nanti bisa ditarik garis ya, gampang lah tarik garis. Kita cari pendekatan yang sudah dipahami, akurasi juga di Fibonacci saya rasa juga tidak cukup diragukan sekali, Fibonacci juga lumayan. Buy limit
Kita ambil 78,6%, yaitu di 151,137. Nah, kita cari value di sini ya. Jadi menunggu sedikit turun, kemudian kita proyeksinya untuk naik seperti ini. Target kita cari yang di 50% ya. Nggak terlalu panjang sih ya. Target 153,707. Nah, di sini. Ini ya. Untuk di GJ, konseling yen. Oh ya, ini di crude oil nanti saya lanjutkan ke crude oil ya. Ini crude oil ada inverse head and shoulder nih. Target di 88,6 ya. Ini head and shoulder. Saya pakai harian, daily. Headnya, shouldernya 1, 2. Bahu pertama, bahu kedua, headnya break 88,6. Saya hitung break 88,6. Jadi turun untuk kita ambil area buy untuk di crude oil. 79 pas atau di 78 pas. Oke, GJ. Nah, GJ seperti ini ya. Kembali ke GJ. Jadi turun untuk naik. Jadi kita butuh market ini sedikit ada koreksi turun supaya mendekati golden ratio, kita bisa entry buy. Saat ini masih stay di tengah ya ini. Masih di tengah-tengah sini. Nah ini. Jadi belum bisa kita entry posisi peluang saat ini. Lebih baik kita nunggu ke bawah untuk kita ngambil buy limit 151,137. Target di 50%, stop loss di 150,230. Jadi agak sedikit panjang ya. Ini soalnya H4 saya pakainya. H4. Ini masih sideways, jadi kemungkinan nunggu efek dari pidato Gubernur Bank Sentral Inggris nanti jam 11 malam. Jadi efeknya terhadap pound sterling ya, terhadap pound sterling. Ini UJ juga belum, EJ-nya juga belum ya, terlalu panjang di sini. Tapi cenderung ke kita nunggu breakout. Breakout-nya pun juga sudah break ini. Harga tertinggi, harga terendah kemarin ya, di sini. Ini lagi OTW. Kalau Anda mengikuti teknik breakout berdasarkan harga terendah kemarin, ini masih OTW di sini. Kemudian, oh ya Kanada. Nah, ini belum Kanada dolar. Nah, Kanada dolar yang kemarin ya, yang kemarin minggu kemarin Selasa. Ini sudah saya analisakan kemarin Selasa. Saya pakai chart harian, sell limitnya sudah nyampe nih, sudah kena nih. Sell limit sini ya, di 50%. Nah, ini pas ada doji. Break doji, tren naik doji, biasanya pembalikan arah. Biasanya seperti itu. Nah, ini target untuk USD Kanada, supaya pattern ini dianggap sempurna, dia ke 78,6%, yaitu di 1.22.079. 2079. Ini ya, untuk USD Kanada ini baru kemarin kena sell limitnya open ini. Open.
Stopnya di sini. Ini yang hari Selasa minggu kemarin ya. Selasa minggu kemarin di sini. USD CAD kan ada. Nah, untuk Aussie, nah ini Aussie kebetulan pas di golden ratio juga beli cyber. Saya ngambilnya dari sini soalnya nggak sampai dari bawah karena kalau dari bawah kita nunggunya juga lama sedikit agak lama. Jadi saya tarik Fibonacci-nya untuk chartnya pun nggak panjang ya, nggak terlalu panjang sampai ke bawah, di tengah-tengah. Dan kebetulan pas di golden ratio untuk area buy. Nah, ini Aussie lagi OTW naik. Sini ya, ini di sini. 78,6-nya di sini. Garis merah. Dan dia naik nih. 78,6 untuk golden ratio di bullish cyber ya, bullish cyber. Kemudian euro menunggu sedikit ke atas untuk kita ambil sell limit. Sekarang masih di tengah-tengah. Kemudian pound sterling ini juga masih dalam ranging. Kita bisa ngambil buy stop harga tertinggi yang ini di hari ini dan harga terendah di hari ini. Tapi berhati-hati karena nanti juga ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika dan Gubernur Bank Sentral Inggris. Nah, ini karena kemarin beberapa anggota Bank Sentral Inggris pun juga setuju untuk menaikkan suku bunga. Cuman belum tahu apakah menaikkan suku bunga di minggu ini, di tahun ini 2021 atau di tahun depan 2022. Nah, itu akan kita simak di situ. Kalau benar-benar dinaikkan suku bunga, nah paling nggak pound sterling akan mencoba ke 1,38 sampai 1,4. Seperti itu. Untuk GU ya, khusus GU. Kemudian untuk crude oil, chart harian membentuk inverse, target di 86,66 masih belum menyentuh, sempat terkoreksi turun seiring taking profit ya, asik taking profit, dan kalau kita lihat garis trend line-nya pun juga sudah melewati garis trend line. Nah, itu ya, dikoreksi turun. Kemudian untuk XAU USD, nah ini XAU juga hati-hati, ini karena sentimennya masih bullish ya. Terkait tapering kemarin, buy rumor, sell fakta, maksudnya buy USD tapi malah sell USD. Nah, jadi diperhatikan untuk XAU karena nanti juga ada press conference atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Yang tentu saja yang akan dicermati adalah inflasi, tenaga kerja, kemudian suku bunga. Nah, kalau tidak ada kejelasan di tiga itu, ya mungkin harga XAU akan kembali lagi naik. Tapi kalau mungkin menyinggung masalah suku bunga dan ada rencana untuk menaikkan suku bunga, nah harga emas bisa terkoreksi. Inflasi juga sama, bahas inflasi. Oh, inflasinya masih tinggi nih, ya, berarti emasnya masih naik. Inflasinya sudah ditangani dan sudah terkendali misalnya, harga emasnya turun. Pokoknya nanti dicermati apa yang disampaikan dari Gubernur Bank Sentral masing-masing negara yang mana Anda sedang open posisi hari ini. Amerika, Eropa, Inggris, dan beberapa anggota Bank Sentral. Oke, saya rasa cukup untuk kita lihat analisa hari ini karena market sedang lebih cenderung ke sideways ya, tenang di sesi Eropa ini karena menunggu jadwal nanti malam beberapa gubernur bank sentral negara maju akan berpidato. Tetap jaga money management, perhatikan risk management Anda, perhatikan jumlah lot, equity Anda perhatikan, kemudian tetap konsisten dengan analisa yang saat ini Anda gunakan. Mungkin kalau analisa yang lain untuk kolaborasi lah ya, kolaborasi seperti yang kita lakukan seperti ini, live trade, edukasi yang sering kita lakukan di setiap harinya di GK Invest cabang Semarang.
Oh ya, untuk GK Invest kita lagi ada promo akhir tahun nih bagi Anda yang mungkin belum tahu promo ini. Kami menyediakan hadiah mobil, ada Tesla 3, kemudian ada Toyota Fortuner, kemudian ada iPhone 13 yang terbaru, kemudian ada apa lagi ya, motor Vespa. Nah, motor Vespa, kemudian ada emas dan masih banyak hadiah yang lainnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan Anda menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Bagi Anda yang belum mempunyai kontak person di GK Invest Cabang Semarang, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan syarat dan ketentuannya untuk mengikuti promo hadiah akhir tahun. Lumayan, siapa tahu Anda dapat Tesla. Gitu ya. Oke, dan masih banyak program hadiah, program menarik yang lainnya dari GK Invest. Ada bebas biaya menginap, kemudian ada tools trading. Nah, tools trading kita juga lumayan ciamik juga. Ada trading sentral, auto chart sama M5 booster. Nah, itu cukup menarik sekali saya. Menarik sekali bisa kita gunakan untuk menganalisa. Nah, kita tidak harus cari analisa yang lain, cukup kita gunakan tools trading GK Invest itu juga sudah mewakili untuk Anda bisa bisa melihat gambar market secara analisa teknikal. Nah, tapi tetap kita juga melihat fundamental ya. Oke, dan masih banyak fasilitas lain yang bisa Anda manfaatkan di GK Invest. GK Invest dalam Anda bertransaksi, dalam Anda memanfaatkan pergerakan market, dan yang paling penting mudah-mudahan kita semuanya selalu dimudahkan di dalam menaikkan equity. Ya, meskipun menganalisa juga kita tidak perlu juga berdoa ya, supaya kita dimudahkan di dalam menaikkan equity. Oke, setuju? Oke, saya rasa untuk live trade pada sore hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa besok malam kita ada live trade bersama Kang Ardiansah hari Rabu jam 7 malam seperti biasa. Untuk linknya atau untuk ID-nya silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita di hari ini, di hari Selasa tanggal 9 November 2021. Saya Rudi Trianto, mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke.